Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan sejarah Indonesia, tema orang-orang kecil seringkali digambarkan dalam diri petani. Jadi sejarah petani-petani. Nah, ternyata bahwa petani yang disebut tadi tidak selalu murni. Bisa juga petani itu adalah seorang ulama atau petani dalam arti pemilik lahan. Nah, jadi petani dalam tanda petik ini merupakan petani yang sebenarnya tidak murni gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwasanya tema yang orang kecil ini yang kurang sekali diperhatikan adalah tema mengenai pengemis ya misalnya atau gelandangan. Jadi tema pengemis, gelandangan dan orang gila ini rupanya juga kurang diperhatikan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat kita ya, sejak zaman saya kanak-kanak misalnya, itu selalu saja ada penyebutan dengan keseragaman bahwa seorang pengemis atau gelandangan ini tidak berbeda dengan orang gila. Ya, jadi penampilannya memang seperti itu. Jadi pengemis, gelandangan itu penampilannya itu cenderung kotor ya. Kemudian tidak pernah mandi, baju tidak pernah ganti gitu ya. Jadi intinya jauh dari bersih. Kemudian perilaku pengemis dan gelandangan juga agak mirip-mirip dengan orang gila. Artinya selain dekil juga mereka lebih banyak diam gitu ya. Jadi dalam arti mereka lebih banyak diam ya mungkin karena tekanan hidup yang sangat berat itu. Nah, tema pengemis, gelandangan dan orang gila ini adalah salah satu gambaran dari kota-kota itu ya. Nah, memang di dalam kehidupan di desa dahulu juga begitu ya. Jadi gelandangan juga hanya ada 1-2 orang saja. Jadi misalnya tiba-tiba penduduk desa dikejutkan dengan adanya gelandangan yang masuk ke pekarangan orang lain. Atau tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal masuk ke sebuah desa dan hal itu tentu saja menjadi bahan tontonan dan menggegerkan penduduk desa. Nah, kebanyakan mereka tidak mau berkata-kata dari mana asal usulnya. Nah, sehingga kalau ia tidak disuruh pergi dari desa itu, maka bisa menjadi tontonan yang terus-menerus gitu ya. Nah, jadi di pedesaan, di desa-desa, gelandangan pun sebenarnya ada tetapi bukan gelandangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, pada zaman Orde Baru misalnya, gelandangan-gelandangan itu ada yang sebenarnya ya termasuk orang gila juga, itu dibuang di tempat-tempat lain. Bahkan mungkin karena mungkin ya pemerintah kabupaten tidak sanggup lagi mengurusi mereka, maka mereka kemudian dibawa pergi pada malam hari dan kemudian dilepas di tempat-tempat tertentu. Ya, sebagai contohnya, ya mungkin ini bukan suatu tuduhan tapi kenyataan ya bahwa pada suatu saat ternyata banyak pengemis atau gelandangan atau orang gila ini ada yang berasal dari
Jawa Barat itu ya. Nah, cirinya apa? Ya cirinya mereka berbahasa Sunda. Jadi memang mungkin mereka lebih nyata ke arah orang gila. Nah, orang gila ini kemudian bercakap-cakap sendiri gitu ya, ngomong berbicara sendiri atau dengan gaya berpidato dan sebagainya, tetapi tadi pidatonya menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Loh, ini kok di daerah Banyumas kok ada gelandangan atau orang gila atau pengemis yang menggunakan bahasa Sunda dengan sangat lantangnya. Jadi diduga memang ada semacam pembuangan orang-orang gila, pengemis dan gelandangan ke tempat yang lain atau mungkin malah saling membuang gitu ya. Karena ternyata bahwa pengelolaan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai orang gila, mungkin rumah sakit jiwa tidak lagi mampu menampung mereka, atau mungkin di satu kabupaten memang belum ada rumah sakit khusus untuk orang gila. Nah, jadi ini sebenarnya kajian yang sangat menarik ya, kalau kita berbicara mengenai orang gila, pengemis, dan gelandangan. Nah, kalau pengemis memang pada masa-masa ya dalam dekade 20 tahun terakhir, tampaknya pengemis-pengemis itu juga diorganisasikan. Artinya ada orang yang memang mengurusi itu dan kemudian mereka dilepas pada pagi hari dan pada sore hari mereka dijemput kembali. Nah, sehingga misalnya di kota Purwokerto ada kampung pengemis. Ya, ada kampung pengemis berarti mereka memang diorganisasikan dan mereka dieksploitasi oleh seseorang yang melakukan koordinasi itu. Nah, kalau orang gelandangan saya kira mereka lebih banyak yang ya memang sebagai orang yang tidak terurus itu ya. Orang gelandangan itu yang pergi, mereka diam saja seperti orang gila gitu ya. Tetapi yang jelas mereka tidak melakukan perbuatan yang membuat onar ya atau kegaduhan di dalam masyarakat ya, karena mereka hanya pergi dengan menggunakan pakaian yang mungkin agak tertutup auratnya ya, bagian alat kelaminnya tertutup, tetapi kemungkinan mereka adalah orang gelandangan gitu ya. Jadi memang ciri-cirinya mirip. Kalau orang gila biasanya bagian dada perempuan terbuka sama sekali dan pada bagian pinggang ke bawah mungkin ditutup sedikit gitu ya. Jadi memang ciri khas orang gila dan gelandangan ini agak mirip-mirip gitu. Tapi kalau orang yang disebut pengemis itu sudah menggunakan pakaian yang sebenarnya sudah pantas ya, sudah menggunakan baju apa yang pantas pakai gitu kan. Dan mereka memang sebenarnya kalau dilihat lebih jauh mereka sebenarnya tidak layak disebut sebagai pengemis ya penampilannya. Nah, tetapi ada pengemis yang berpura-pura seperti orang cacat, berjalan dengan gaya cacatnya, tangan cacatnya, tetapi begitu sudah melewati para penyumbang ya yang diharapkan memberikan uangnya itu, mereka kemudian bersikap seperti biasa saja. Jadi bukan seperti orang cacat. Jadi di sini acting cacatnya itu diperlihatkan. Nah, ternyata bahwa pengemis-pengemis itu juga seringkali membawa anak-anak kecil yang dipakai untuk memberikan rasa apa ya, rasa memelas gitu ya. Jadi rasa memelas itu akan timbul di hati para pemberi sumbangan karena melihat si pengemis itu membawa anak kecil
yang juga diberi penampilan dekil, ya. Nah, sehingga kemudian mereka bisa memperoleh sumbangan atau pemberian dari masyarakat. Nah, yang paling modern sekarang adalah pengemis-pengemis yang bergaya seperti manusia emas, manusia perak gitu ya. Di perempatan jalan mereka berpenampilan dengan mengecat seluruh badannya dengan emas dan perak itu. Kemudian mereka sebenarnya adalah pengemis sama saja, tetapi dengan penampilan yang tidak memelas itu kan. Jadi rupanya mereka ingin tampil sebagai penghibur gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga sama dengan prinsipnya dengan pengamen gitu. Jadi pengamen-pengamen itu pada hakikatnya juga pengemis gitu ya. Jadi pengemis yang bertopeng ya sebagai pemusik misalnya. Jadi mereka bernyanyi dengan keras-keras, tapi begitu dikasih uang dia akan berhenti untuk menyanyinya itu. Jadi menyanyi, jadi kelihatannya dia hanya mempunyai modal menyanyikan lagu hanya satu bait saja, setelah itu selesai diberi uang kemudian berhenti. Nah, inilah gambaran pengemis-pengemis pada masyarakat kita yang terlihat baik di desa-desa maupun di kota-kota. Nah, pada zaman dulu tahun 70-an, pengemis-pengemis itu membawa kain terigu gitu ya. Jadi kain terigu itu dipakai untuk menyimpan sumbangan atau pemberian dari masyarakat. Biasanya pada zaman dulu ketika masyarakat tidak banyak memiliki uang ya, artinya masyarakat akan memberikan dalam bentuk nasi dengan lauk pauknya. Jadi dibungkus dengan daun jati atau dengan daun pisang. Nah, kemudian mereka memberikan nasi. Jadi setiap kali meminta mengemis ya antara rumah ke rumah, mereka semuanya memberikan nasi. Jadi betapa banyaknya, jadi bisa kalau 10 rumah, maka pengemis itu akan mendapatkan 10 bungkus nasi. Dan kita kadang-kadang, orang ini banyak makanan. Tetapi apakah pemberian dalam bentuk makanan ini tidak basi ya? Karena hampir semua orang memberikan makanan. Nah, tapi mungkin pada dekade tahun 80-an misalnya, ini telah berubah ya. Misalnya pengemis tidak lagi menerima pemberian dalam bentuk nasi bungkus ya, tetapi lebih senang minta diberi dalam bentuk uang. Ya, inilah satu gambaran yang menarik dari historiografi Indonesia. Barangkali kita meneliti adanya fenomena pengemis, gelandangan, dan orang gila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.